Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Tentunya Jang Wahab juga seperti biasa selalu setia ditemani oleh Pak Yusizal ya. Ya, selamat siang Pak Yusizal ya. Selamat siang. Ya, untuk Bapak mulai kita tak banyak berbincang-bincang mengenai adat istiadat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya di Kayu Agung. Tapi sebelumnya ada Bapak mulai jangan lupa yang belum subscribe, ya tolong diklik di tombol subscribe kita, dan jangan lupa ada Bapak mulai share dengan yang lainnya. Ya ada Bapak mulai kita mulai baik nak nanya-nanya tentang informasi mengenai adat istiadat dan tradisi yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Yusizal, Ya. Jang Wahab sempat dengar yang namanya ada pepatah dari atau kata-kata bijak ya dari orang luar sana. Three the big lives. Ada 3 peristiwa besar dalam kehidupan. Pertama adalah kelahiran, kedua pernikahan, dan ketiga adalah kematian. Nah, kan ini mengenai masalah kelahiran ya. Apabila seseorang itu mendapatkan anak, tentunya sudah menjadi tradisi dimanapun berada, di suku manapun itu ada yang namanya tradisi marhaba ya. Nah, marhaba. Nah, apa nian sih dan mak manunian marhaba yang dilakukan di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir? Begini di Wahab ya. Iya. Aku rasa ini untuk wilayah Kayu Agung, terutama kita berbicara masalah kesukuan ya. Mungkin agak beda dengan wilayah-wilayah lain ya dalam prosesi pelaksanaan yang namanya marhaban atau syukuran ya. Nah, kalau di daerah Kayu Agung ini dari abad ke-16 itu sudah ada. Bahkan dari sejak pertama Islam masuk ke Kayu Agung ya, masyarakat Kayu Agung itu sudah melaksanakan acara syukuran yaitu marhaban untuk menyelamati kelahiran daripada anak. Di mana letak bedanya ya? Mungkin kalau di daerah lain tuh yang namanya marhaban tuh setiap anak yang dimarhabankan itu sama. Sama dalam arti kata prosesi pelaksanaan. Tetapi kalau di Kayu Agung itu ada beda. Malah dibedakan menjadi dua versi. Nah, versi ini ditinjau dari apa maksudnya itu pelaksanaan itu sendiri kan. Apabila yang akan dimarhabankan ini mungkin dia anak laki-laki saja atau tunggal kan, atau anak perempuan yang lahir, atau anak kembar laki-laki semua, anak kembar perempuan semua. Nah, berbeda dengan apabila akan mengadakan syukuran yang kebetulan anak yang akan dimarhabankan ini lahir kembar tetapi lain jenis. Ada laki ada perempuan. Nah, terus perbedaan itu bisa diceritakan Pak Yusizal, kenapa sih yang membuat prosesi marhaban itu agak berbeda apabila yang lahir anak kembar, tapi lain jenis? Begini, orang-orang Kayu Agung itu ya, ini lebih memandang hakikat ke depan daripada nasib laki-laki dan nasib perempuan. Kebetulan kelahiran ini adalah kembar tetapi lain jenis. Nah, dalam catatan sejarah di Wahab ya, untuk Kayu Agung itu mungkin ya 20 tahun sekali belum tentu ada ya orang yang melaksanakan marhaban anak kembar lain jenis. Ini saya ingat betul dalam tahun-tahun ini tadi kan, itu pelaksanaan yang begitu hebat, mewah, istimewa, unik ya. Pada waktu itu pelaksanaan marhaban daripada cucu daripada Bapak Ishak Deki ya, selaku mantan bupati kita kan.
kebetulan anak beliau ini dikaruniai oleh anak, ya, dengan anak yang kembar laki-laki perempuan. Pada waktu itu Ibu Hajah Artila, dia memang orangnya peduli sekali dengan nilai-nilai tradisi budaya. Dia kepengen menggali bagaimana perbedaan antara marhaban anak kembar lain jenis dengan marhaban yang kelahiran biasa, kan? Terus dia menginginkan apa-apa yang membuat perbedaan itu ditonjolkan dalam pelaksanaannya. Nah, pada waktu itu anak yang perempuan dengan anak yang laki-laki, mulai dari tempat dibaringkan sampai kepada properti untuk yang mengiringkan, itu sangat berbeda. Bedanya, pertama masalah tumpukan-tumpukan kain. Kalau anak laki-laki biasanya kan ada kasur kecil, kan? Nah, kasur kecil ini dihiasi dengan lapisan-lapisan kain. Nah, kalau laki-laki itu 6 macam kain laki-laki, ya. Sorry. Dan yang paling atas sekali itu ditutup dengan kain yang namanya bumpak. Ya. Kalau orang Palembang itu namanya kain rumpak, ya. Kain rumpak itu sejenis kain songket, tetapi khusus untuk pakaian laki-laki. Nah, kalau yang perempuan, lapisan-lapisan itu dilapisi dengan 6 macam bentuk jenis kain perempuan dan diakhiri dengan kain songket. Nah, disinilah keunikan kain perempuan itu. Mulai dari jupri, kemudian ada bribit, ada pelangi, kemudian ada bentuk-bentuk kain kipas, kain kapuk, kain bidu dan sebagainya, kan. Nah, ini ditumpukan 6 lapisan dan diakhiri dengan penutup akhir itu adalah kain songket. Jadi kalau memang dia normal, ya seperti biasa kan, kalau memang anak yang lahir kembar itu biasa, benar kata Pak Ifzal tadi, kalau tidak perempuan semua. Kalau tidak laki-laki semua. Tapi ini ada perbedaan. Nah, perbedaan itu yang membuat perbedaan caranya itu tadi yang tadi. Kalau yang berandai-andai yang lahir itu sama, perempuan semua, berarti itu juga sama. Sama. Jadi lapisan kain dan sebagainya tadi, setelah itu baru kain songket. Kain songket lagi yang perempuan. Untuk yang laki-laki itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Ifzal, apa makna yang tersirat di balik dari prosesi marhaba itu untuk suku Kayu Agung? Kalau kita hubungkan dengan nilai agama, orang Kayu Agung itu sangat fanatik dengan ajaran-ajaran Islam, kan. Marhaba itu sendiri kan yang dilantunkan itu yang namanya Barzanji, kan. Barzanji itu kita ambil dari nafas-nafas Islamik, kan. Nah, kalau kita berbicara masalah apa tadi yang ditanyakan? Makna ya. Yang tersirat. Di balik itu, ya. Pada hakikatnya orang Kayu Agung itu melakukan prosesi marhaban atau syukuran terhadap bayi, ya. Itu pertama ada hajat-hajat doa, ungkapan doa yang diinginkan untuk mengantarkan kehidupan sang bayi tersebut ke depannya, kan? Diharapkan dengan dilaksanakannya ada acara marhaban ini, kan, itu bayi tersebut diharapkan nantinya akan menjadi sosok manusia, kalau laki-laki mungkin yang soleh, kan, yang perempuan mungkin soleha, nah itu. Dan kalau yang lain jenis tadi mungkin di situ akan diharapkan munculnya bayi-bayi harapan ke depan yang soleh dan soleha. Wah, itulah biasa Bapak mulai-mulai. Tapi Jang Wahab juga masih nak bertanya ini yang inti mungkin, ya. Jadi
properti yang digunakan ya dalam marhaba anak tersebut ya jika ditilik dari filosofisnya itu. Nah, dari kain tadi dan sebagainya. Pertama kita bahas masalah kenapa harus beda kain laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, di dalam kain laki-laki itu ya, ada kain yang namanya bugis, ya, ada plekat, ya, ada bumpak dan sebagainya kan. Nah, masing-masing kain ini bagi masyarakat Kayagung itu memiliki filosofis dan makna tersendiri dalam kehidupan kan. Kalau plekat ya, plekat itu merupakan satu bentuk kain atau jenis kain ya, yang orang Kayagung menganggapnya kain itu berfungsi kapan saja, dimanapun dan untuk apapun, untuk siapapun. Dan apabila dia sudah menyebut kain bugis ya, kain bugis itu dianggap satu bentuk atau jenis kain yang memiliki makna keagungan dan keanggunan, dan orang-orang tertentu yang bisa memakai kain bugis tersebut. Sedangkan kain bumpak ya, bumpak itu merupakan satu lambang jenis kain yang punya nilai tertinggi dalam kemasyarakatan, yang sering dipakai untuk upacara-upacara adat, baik adat kebesaran maupun adat biasa kan. Dan yang memakainya pun itu kelas-kelas orang-orang yang punya jabatan biasanya. Sedangkan perempuan itu ada kain berbit, ada kain jupri, kemudian ada kain pelangi, ada kain bentuk berbit kipas, bidut dan sebagainya kan. Nah, masing-masing kain itu sama dengan filosofis kain laki-laki tadi. Dia memiliki makna-makna tersendiri. Diharapkan pada saat bayi digulingkan di atas kasur yang sudah berlapis kain-kain tadi kan, di sini bayi itu diharapkan akan tersugesti dengan makna-makna kain itu sendiri. Sehingga tumbuh kembang dari bayi itu sampai ke remaja, bahkan sampai ke dewasa, mungkin diharapkan dia jadi orang tua selain dari soleh dan soleha untuk kacamata agama, dan itu masyarakat juga begitu ya, mungkin dia jadi pejabat, disenangi oleh orang lain dan sebagainya. Itu ya. Nah, jadi kalau marhaba yang ada di suku-suku lain ya, itu sangat berbeda dengan marhaba yang ada di suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perbedaannya itu tadi pada saat ada lahir bayi kembar tapi lain jenis. Nah, sekarang tata caranya kalau sedikit saja diceritakan tata cara dari upacara marhaba tadi atau proses marhaba ya itu namanya. Iya, marhaba atau syukuran. Iya, syukuran. Ya, apakah harus mengundang kerabat yang ada di sekitar situ, atau mungkin hanya seputar keluarga tapi mengundang orang yang ahli agama atau gimana? Pada dasarnya ini kita berbicara masalah agama ya, kepercayaan kita kan. Nah, dalam masyarakat dimanapun, masyarakat manapun, mungkin pelaksanaan prosesi ungkapan ya itu akan sama-sama meniti nafas-nafas Islamik ya. Nah, karena barzanjinya pun sama kan. Nah, akan tetapi untuk masyarakat Kayu Agung dalam perbedaan bentuk kelahiran yang dimarhabankan tadi kan, kalau dia laki-laki perempuan, pada saat bayi tersebut dibawa ke tengah akan dilantunkan acara barzanjinya kan, sudah barzanji marhaban kan. Kalau dia hanya bayi tunggal, laki atau perempuan atau jenis yang sama perempuan atau laki-laki, tidak ada prosesi diarak. Nah, tapi kalau dia kebetulan lahir adalah laki-laki dan perempuan, ada prosesi tersendiri untuk mengetengahkan bayi yang akan dimarhabankan ini. Dia diarak seakan-akan diperkenalkan ke halayak bahwa ini
yang akan kita marhabankan. Tapi kalau marhaban dalam hal-hal yang sifatnya umum itu tidak ada. Mungkin setelah marhaban, oh kata yang ini kan, keluarkanlah bayinya, maka digendonglah keluar. Nah, ada lagi perbedaan. Kalau dia laki-laki biasanya digendong oleh nenek atau kakek ya. Nah, kalau dia yang laki-laki otomatis akan digendong oleh kakek dari sebelah ayah si bayi. Nah, yang perempuan digendong oleh kakek daripada sebelah ibu si bayi. Nah, dan untuk menggendongnya, kalau yang laki-laki dibalut dengan gendongan kain bumpak, ya, sedangkan yang perempuan tetap digendong dengan kain songket. Nah, tapi yang lebih Jang Wahab lihat dari beberapa acara itu, terutama marhaba itu ya, di Kayagung khususnya mengenai masalah pemotongan rambutnya. Nah, pemotongan rambut itu kan beda-beda mungkin. Apakah harus orang tuanya atau mungkin siapa dan sebagainya. Artinya ini Pak Yusijang, karena kalau yang motong misalnya pejabat mungkin dia pengen jadi pejabat. Tapi rentetannya itu, jadi siapa yang terlebih dahulu motong rambut itu ini boleh diceritakan? Pada hakikatnya kita berbicara masalah marhaban tunggal dulu ya. Oh, tunggal ya, kan? Biasanya itu minimal pertama prosesnya diwakili oleh 7 orang wakil daripada keluarga. 7 orang wakil, ya. Misalnya kan, kakek dari sebelah bapaknya. Ya, kakek. Kalau masih ada kan. Kemudian kakek dari sebelah ibunya. Terus turun ke jenjang kedua, mungkin paman daripada sebelah bapaknya, terus paman dari sebelah ibunya. Kemudian dari saudara bapak dan saudara ibunya. Terus ke sepupu. Mungkin nenek 2 bersaudara atau kakek bersaudara, sampai 7 paketnya kan, 7 pemotongan kan. Nah, lalu ditambah dengan mungkin para kiai atau ulama. Jadi bisa lebih dari 7? Bisa ya. Kemudian ditambah lagi dengan mungkin ada pejabat yang hadir pada waktu itu kan. Nah, kemudian kalaupun ada mungkin sahabat si bapaknya atau sahabat ibunya. Nah, beda lagi kalau 2 lain jenis kan. Nah, biasanya itu kalau kejadian di masyarakat Kayagung zaman dulu kan, yang bayi perempuan itu yang memotong rambutnya ya, diawali pertama kali oleh seorang kiai, ustadz atau ustazah. Yang perempuan ustazah, yang laki-laki adalah ustadz kan. Baru rentetan ke bawah tadi. Kalau dari tadi yang perempuan, yang laki-laki kakek ya, mamang atau ini, dari si perempuan pun begitu. Nenek sebelah bapak, nenek sebelah ibu, terus jenjang ke bawah. Itu perbedaannya ya, luar biasa. Udah Bapak Molimana itu kalau ngomong-ngomong mengenai masalah adat dan tradisi yang ada di suku Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir memang unik dan bervariasi dan beragam lah. Tapi itulah bukti dari kekayaan sana budaya kita ya. Terutama mungkin cikal bakal pengembangan budaya ke depannya ya. Nah, sekarang Pak Yusya, sedikit lagi yang ini mungkin kesimpulan lah untuk Bapak Molimana yang lain mengenai marhaba yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu kira-kira ke depannya himbauan. Nah, kalau saya memberikan himbauan kepada masyarakat ya, terutama masyarakat Kayagung ya, sebenarnya kalau kita akan melaksanakan acara syukur dan marhaban terhadap bayi yang lahir itu kan, itu boleh dikatakan wajib atau tidak kan? Nah, akan tetapi kita mengenal bahwasanya untuk di Kayu Agung itu tidak monoton sama pelaksanaan marhaban itu. Apabila bayi begini seperti kita ungkap tadi kan, laki-laki perempuan, beda dengan
anak laki-laki toh, anak perempuan toh, atau laki-laki kembar, perempuan kembar. Beda dengan kembar laki-laki dan perempuan. Nah, ini mungkin akan menjadi satu bahan kajian bagi generasi kita kan, dan akan mengenal bahwa kayu agung itu memang tadi kata Dewa merupakan satu penuh dengan lingkup-lingkup tradisi yang unik. Bervariasi dan beragam. Ayo kalau nggak tahu Bapak mulai mana, kita cukupkan dulu ya obrolan kita siang ini. Mudah-mudahan Bapak mulai mana ya mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai budaya ya. Ya kalau nggak itu Bapak mulai mana, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.